Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D, sesi C2, Paralel C, akan mempresentasikan modul pembuatan media dan penanaman jasa teknik. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Anita Karlina, NPM 113, dan partner saya Mary Jo, NPM 114. Dan berikut poin pembahasan yang akan kami bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama ada media dan jenisnya, yang kedua syarat pembuatan media, yang ketiga nutrisi yang dibutuhkan mikroba, yang keempat ciri-ciri kerusakan pada media, yang kelima pengertian jasa ternik, yang keenam metode inokulasi jasa ternik, yang ketujuh tahapan inokulasi jasa ternik, yang kedelapan hasil pengamatan, dan yang kesembilan faktor yang mempengaruhi. Media dan jenisnya. Media sendiri merupakan campuran nutrien dan atau zat makanan yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk pertumbuhannya. Nah, jenis-jenis media ini diklasifikasikan menjadi berdasarkan sifat fisikanya, komposisinya, dan berdasarkan tujuannya. Untuk berdasarkan sifat fisikanya, media dibagi menjadi media padat yang mengandung komposisi agar sebesar 15%, media semi padat yang mengandung 0,5% agar, dan media cair. Untuk media berdasarkan komposisinya dibagi menjadi media sintesis, yaitu media yang komposisi zat kimianya diketahui jenis dan takarannya secara pasti. Misalnya glukos agar dan McConkey agar. Terus ada media semi sintetis, yaitu media yang sebagian komposisinya diketahui, dan media alami atau non-sintesis yang dibuat dengan komposisi yang tidak diketahui secara pasti. Contohnya tomato juice agar, Bernhardt infusion agar, dan lain-lain. Nah, jenis media berdasarkan tujuannya ini ada media isolasi, media selektif, dan media diperkaya. Untuk media isolasi sendiri merupakan media yang mengandung unsur esensial yang dibutuhkan oleh pertumbuhan mikroba. Sedangkan media diperkaya itu merupakan media yang mengandung bahan dasar untuk pertumbuhan mikroba atau zat tertentu yang ditambahkan seperti serum, kuning telur, dan lain-lain. Berikutnya ada syarat pembuatan media. Untuk syaratnya ada 3. Yang pertama itu mengandung semua unsur hara yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan mikroorganisme. Yang kedua, mempunyai tekanan osmosis, tegangan permukaan, dan pH yang sesuai dengan kebutuhan mikroba. Dan syarat yang terakhir, media harus dalam keadaan steril, artinya sebelum ditanami mikroorganisme yang diinginkan tidak ditumbuhi oleh mikroba lain yang diharapkan. Nah, selanjutnya ada nutrisi yang dibutuhkan mikroba, yaitu ada sumber karbon dan energi. Nah, sumber karbon dan energi ini diperoleh berupa senyawa organik atau anorganik sesuai dengan sifat mikrobanya. Nah, mikroba ini membutuhkan sumber organik antara lain karbohidrat, lemak, protein, dan asam organik. Terus ada sumber nitrogen dan fosfor. Sumber nitrogen itu mencakup asam amino, protein, atau senyawa yang bernitrogen lain. Sejumlah mikroba dapat menggunakan sumber non-anorganik seperti urea. Nah, air ini pasti dibutuhkan, juga vitamin untuk pertumbuhan mikrobanya. Selanjutnya ada ciri-ciri kerusakan pada media. Di sini ada 4 ciri-cirinya. Yang pertama itu keketalan, perubahan warna, perubahan pH, dan adanya endapan. Yang pertama itu penyusutan keketalan itu disebabkan oleh sterilisasi yang berlebihan. Itu media yang mengandung agar itu karena pH-nya rendah dan pencairan berulang dan medianya itu padat. Terus yang perubahan warna itu berubah menjadi keruh atau berwarna gelap. Itu disebabkan oleh sterilisasi yang berlebihan juga akibat terjadinya karamelisasi dari karbohidrat atau glukosa dan pemanasan yang tidak merata.
Lalu ada perubahan pH, ini juga karena sterilisasi yang berlebihan. Ini pencampurannya tidak merata atau tidak homogen. Hidrolisis dari bahan-bahan yang dipakai juga menggunakan wadah yang bersifat alkali atau basa, dan juga karena pemanasan berulang. Lalu yang terakhir itu pengendapan, ini juga disebabkan oleh sterilisasi berulang, lalu pemanasan media yang terlalu lama dengan temperatur yang tinggi, dan bahan-bahan yang dipakai itu tidak sesuai. Selanjutnya dari tadi kita kan membicarakan tentang jasa training. Nah, kita harus mengerti pengertian dari jasa training itu sendiri. Nah, jasa training atau mikroorganisme adalah makhluk hidup yang terdiri dari satu atau beberapa kumpulan sel dan ukuran beberapa mikron. Nah, 1 mikron itu sama dengan 0,001 mm. Selanjutnya di sini ada metode inokulasi jasa ternik. Ada 4, metode gores, tebar, tuang, sama tusuk. Yang pertama itu metode gores, itu dengan cara penggarisan yang dilakukan pada medium pembiakan padat yang bentuknya itu lempeng. Ada beberapa teknik dalam metode garis ini. Yang pertama ada goresan T, lalu goresan radian, goresan kuadran atau dibagi 4, lalu ada goresan sinambung. Lalu selanjutnya ada metode tebar. Ini tetes inokulumnya diletakkan dalam sebuah media agar nutrien dalam cawan Petri dish. Dan dengan menggunakan batang kaca yang bengkok sama steril, itu inokulasi disebarkan dalam medium batang yang sama yang dapat digunakan untuk menginokulasi pinggan kedua. Lalu yang untuk tuang, ini isolasinya menggunakan media cair yang dengan cara pengenceran. Dasar melakukan pengenceran adalah penurunan jumlah mikroorganisme sehingga pada suatu saat hanya ditemukan satu sel di dalam tabung. Yang terakhir itu ada metode tusuk. Ini dilakukan dengan cara meneteskan atau menusukkan ujung jarum ose yang dalamnya terdapat inokulum, kemudian dimasukkan ke dalam media. Untuk tahapan inokulasi jasa ternik, yang pertama kita persiapkan medium tempatnya dengan mencampur bahan yang dibutuhkan dan diatur pH-nya serta kebutuhan lainnya, seperti nutrisi-nutrisinya. Lalu kita pindahkan dengan kawat ose. Yang pertama kita sterilkan ujung kawat, lalu kita dinginkan dan disentuhkan pada koloni, lalu digesekkan pada medium baru. Setelah kita memindahkan mikrobanya, kita simpan, diinkubasikan di Petri dish, diinkubasikan. Nah, Petri dish tersebut diinkubasi selama 48 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Berikut hasil pengamatan pembuatan media. Di sini terlihat ada 3 hasil pengamatan. Yang pertama itu pada media kecambah, lalu yang tengah itu pada media agar, dan yang di sebelah kanan itu ada media dengan nutrien broth. Nah, selanjutnya ada hasil pengamatan penanaman jasa trenik. Kita menggunakan media yang sama, yaitu nutrien broth, kecambah, dan agar, dengan mikroba yang digunakan yaitu yeast dan ergot. Dapat kita lihat di yeast ini mereka berbentuknya kokus, yaitu bulat, lalu tidak memiliki inti sel dan berkoloni karena mereka berkumpul menjadi satu seperti ini. Lalu untuk ergot dapat kita lihat bentuknya tidak beraturan, terus tidak berinti sel juga, dan tidak berkoloni karena mereka berpisah-pisah. Lalu selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Di sini ada 2. Yang pertama itu yang mempengaruhi pembuatan media, dan yang
Selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi penanaman jasa teknik. Untuk yang pembuatan media itu ada 2. Yang pertama itu ada pH, lalu ada sterilisasi. Ini yang pH itu untuk pengukuran bagian keasaman. Itu sangat penting. Jika terlalu asam atau terlalu basa, nanti untuk pertumbuhan bakterinya akan terhambat. Untuk pH idealnya itu sekitar 7 sampai 7,5. Lalu untuk yang sterilisasi itu harus dilakukan dengan benar agar tidak terjadi kontaminan atau penambahan zat-zat asing pada media. Selanjutnya untuk faktor yang mempengaruhi penanaman jasa ternik di sini ada 3. Yang pertama nutrien, ketersediaan air, pH, suhu, dan ketersediaan oksigen. Ini untuk nutrien sendiri itu diperlukan pada kehidupan dan pertumbuhan. Antara lain untuk nutriennya itu ada karbon, nitrogen, energi, dan mineral vitamin. Lalu untuk yang ketersediaan air, di sini sel jasa ternik itu memerlukan air untuk hidup dan berkembang biak. Oleh karena itu, pertumbuhan sel jasa ternik di dalam suatu makanan sangat dipengaruhi oleh jumlah ketersediaan air yang ada. Lalu untuk pH-nya sama juga kayak yang tadi. Ini medium dari media atau mediumnya sendiri itu mempengaruhi jasa ternik yang dapat tumbuh. Jadi diperlukan pH yang ideal. Untuk suhu, di sini masing-masing jasa ternik itu punya suhu optimumnya sendiri buat berkembang sama tumbuh. Jika suhu lingkungannya itu lebih kecil dari suhu minimum atau lebih besar, itu maka pertumbuhannya atau aktivitasnya akan berhenti. Jika suhu yang terlalu tinggi, itu akan terjadi denaturasi enzim. Lalu yang terakhir untuk ketersediaan oksigen, di sini konsentrasi oksigen itu di dalam bahan makanan dan lingkungannya juga mempengaruhi terhadap jasa ternik yang tumbuh. Terima kasih telah menyimak pembicaraan kami tentang pembuatan media dan penanaman jasa teknik. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video kita. Terima kasih.